Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas tentang sains dengan tema peredaran darah pada manusia atau sistem sirkulasi. Sebagai kelanjutan dari pembahasan yang terdahulu, kita akan mencoba mendeteksi detak jantung. Coba diraba denyut nadimu, kemudian dihitung menggunakan arloji atau stopwatch. Selama 1 menit, berapakah detak jantungmu? Setelah selesai dicatat, kemudian cobalah berkegiatan atau berlari selama 2 menit di halaman. Kemudian kembali dihitung, boleh oleh dirimu sendiri atau dengan teman lainnya. Kemudian catat hasilnya, tuangkan dalam tabel sebagai berikut: nama, sebelum berlari berapa detak setiap menit, kemudian setelah lari berapa detak jantungmu setiap menit. Begitu temanmu yang lain dimohon mengisi daftar ini, 3 atau 4 orang temanmu sehingga ada datanya. Ternyata detak jantung nanti ini umumnya bertambah setelah melakukan kegiatan. Jadi detak jantung itu bisa bertambah aktivitasnya karena aktivitas atau kegiatan, karena makanan, minum obat atau minum kopi, detaknya bisa bertambah, atau karena faktor hormonal, terkejut, kaget, misalkan detaknya bisa bertambah. Nah, itu memang ada beberapa makanan yang menyebabkan jantung kita berdetak, minum obat misalnya, ya, dan lain-lain. Coba nanti dicari faktor-faktor yang menyebabkan detak jantung. Jantung kita berdetak, ada yang mengembang, ada yang mengkerut. Yang mengembang namanya diastol, tekanannya lebih rendah. Kalau mengkerut atau kontraksi namanya sistol. Ini biasa dokter mendeteksi dengan tensimeter atau stigmonometer. Sistol itu adalah gerak jantung saat kontraksi atau mengkerut. Diastol adalah detak jantung saat relaksasi atau mengembang. Berapa tekanan orang normal pada sistol? 120 mm Hg, itu normal. Berapa tekanan diastol pada orang normal? 80 mm Hg, normal. Sistol adalah tekanan jantung pada saat kontraksi atau mengkerut. Diastol adalah tekanan jantung pada saat relaksasi atau mengembang. Dik duk, namanya sistol, diastol, sistol, diastol. Oke. Apakah sistol, apakah diastol? Ini tugas nomor 2. Berapakah sistol dan diastol orang yang normal? Tadi sudah disebutkan. Jika tensi darah menunjukkan angka ini setelah diperiksa dokter 130 per 60 cm Hg, itu maksudnya apa? Anda bisa mencari dengan data di atasnya. 130 itu apa, 60 itu apa. Oke, lanjut. Kelainan pada sistem peredaran darah. Jadi sistem peredaran darah itu ada banyak kelainan. Yang kita kenal ada varises, kakinya kelihatan venanya, jantung koroner, wasir atau ambiens, ya, ada arteria sklerosi, ada aterosklerasi, ada embolus, ada trombus. Seperti apa? Kita perhatikan ini varises. Varises itu pada kaki, pada ibu-ibu setelah melahirkan atau orang yang gemuk ini kelihatan. Jadi ini adalah venanya tampak dari balik kulit, ya. Varises adalah kelainan pada sistem peredaran darah yang disebabkan adanya pelebaran vena pada kaki atau betis. Ini terlalu banyak berdiri penyebabnya, atau menekuk kaki setelah berlari-lari.
harusnya diluruskan. Itu varises namanya. Jantung koroner ini adalah penyakit pada sistem peredaran darah disebabkan oleh adanya penyempitan arteri koronaria. Ini ada penyempitan karena ada lemak atau zat yang menempel di dalamnya, jadi salirannya lebih sempit. Disebabkan penumpukan lemak yang mempersempit arteri koronaria. Jadi lemak itu jangan terlalu banyak dimakan. Wasir ini adalah vena yang mengembang di daerah dubur. Kelainan pada peredaran darah yang disebabkan oleh adanya pembuluh vena di dubur yang membengkak atau melebar. Ini aktivitas pengejangan. Itu kelainan pada pembuluh darah. Arterioklerosis adalah kelainan pada sistem darah yang disebabkan adanya penumpukan endapan kapur. Endapan kapur ini pembuluh darahnya mengeras, ya, mengendap lama-lama. Ini karena kerusakan ginjal yang harusnya dibuang itu garam atau kapur, atau kurang minum air putih. Jadi bisa diantisipasi, ya, banyak minum air putih. Arterioklerosis, kelainan pada sistem darah yang disebabkan karena pengerasan pembuluh nadi karena endapan lemak. Pembuluh nadinya keras, tidak elastis. Ini karena ada endapan lemak. Kerusakan ginjal itu sebabnya, kurang enzim pencernaan. Makanya makan hati-hati, bisa menyebabkan pembuluh darah kita tersumbat. Embolus, kelainan pada darah pembuluh darah yang disebabkan penyumbatan pembuluh darah oleh zat asing. Jadi asing atau pecahan apa yang masuk pembuluh darah, ya, karena luka boleh, ini kemudian menyumbat. Ini gumpalan yang terbawa oleh aliran darah, namanya embolus. Trombus adalah kelainan peredaran darah yang disebabkan adanya darah yang membeku. Darah membeku karena apa? Kejedot, luka, kemudian masih tetap di pembuluh darah, lama-lama membeku. Ada penumpukan keping darah yang membentuk penyumbatan karena adanya faktor koagulasi. Koagulasi itu adalah pengerasan atau pengendapan, ya, pengendapan karena luka atau karena tumbukan, kemudian darahnya membeku, tetap ada di pembuluh darah, namanya trombus. Tugas yang ketiga, apakah yang Anda ketahui tentang tadi yang disebutkan kelainan pada darah, varises, jantung koroner, wasir, embolus, trombus, arterioklerosis, dan arteri dan arterioklerosis. Anda ketahui nama-nama ini dan apa penyebabnya. Sudah ditemukan beberapa teknologi tentang perawatan sistem peredaran darah yang disebabkan oleh penyumbatan. Ada namanya angioplasi, yang ini terkenal juga namanya bypass jantung. Seperti apa ini ceritanya? Angioplasi adalah cara yang dilakukan untuk membuka aliran darah pada pembuluh yang tersumbat oleh lemak dengan menggunakan balon. Jadi dimasukkanlah balon kempis dengan menggunakan alat ke tempat pembuluh darah yang tersumbat, kemudian dipompalah jantung, dipompalah balon itu, kemudian akan mendorong daerah yang sempit menjadi terbuka. Harapannya posisinya kembali terbuka dan aliran darahnya lancar. Jadi yang tadinya gumpalannya karena adanya gelembung udara, kemudian akan didesak menjadi rata kembali dan darah menjadi lancar. Itu harapannya. Namanya angioplasi. Ini pengobatan menggunakan balon udara. Bypass jantung ini terkenal juga, sudah banyak digunakan orang.
ada banyak orang yang tersumbat karena lemak atau koroner, kemudian digunakan bypass jantung. Caranya membuka penyumbatan dengan cara mencangkok pembuluh darah baru dari aorta menuju ke jantung. Jadi diambillah pembuluh darah baru, dicangkok menggantikan yang tersumbat ini. Tersumbat namanya bypass jantung. Ini tugas yang terakhir. Apakah yang Anda ketahui tentang angioplasti dan bypass jantung? Ditulis jawabannya sebagai bukti dan sebagai catatan yang kamu miliki dalam buku dalam proses BCJ. Dengan berakhirnya tugas 4 tentang sistem peredaran darah manusia, maka berakhir sudah materi semester 1 di kelas 2 ini, dan pelajari materinya dari depan kembali sehingga Anda akan mengikuti penilaian akhir semester dengan nilai yang baik. Terima kasih. Segala salah mohon maaf. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.